Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainab Jihad dengan NIM 2107015010069 dari kelas K Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyakit mental skizofrenia. Pertama-tama saya akan memberikan contoh kasus penderita skizofrenia. Jadi penderita ini bernama Jessica. Nah, Jessica ini bercerita bahwa ia sudah 1 tahun lebih tinggal di panti. Awalnya ia merasakan gangguan kesehatan mental ketika orang tuanya meninggal. Keluarga terdekat yang ia miliki hanyalah kakaknya. Sayangnya, sang kakak jarang mengunjunginya sehingga membuat Jessica merasa ditelantarkan. Suatu waktu, Jessica mengaku mengalami kejadian yang tidak begitu mengenakan. Aku jatuh dan harus dirawat di ICU. Tidak sadarkan diri sekitar 2-3 bulan, ungkapnya. Jessica menuturkan stres yang dialaminya saat itu membuatnya harus tinggal di panti rehabilitasi sembari menunggu kesehatan mentalnya pulih kembali. Ibu Lona menuturkan bahwa Jessica telah menceritakan hal yang tidak benar. Sementara Jessica diajak berpindah ruang, Ibu Lona menuturkan kisah Jessica. Menurut Ibu Lona, Jessica masuk ke panti rehabilitasi karena tidak rela kakak kandung laki-lakinya berbagi kasih dengan dirinya. Jessica merasa bahwa sang kakak yang sudah berkeluarga tidak cukup perhatian padanya. Jessica tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan seringkali berulah. Mengetahui ulah Jessica yang aneh, sang kakak menduga Jessica memiliki gangguan kejiwaan dan memutuskan untuk membawanya ke panti. Ya begitulah, antara omongan dan kenyataan sering berbeda, tutup Ibu Lona. Setelah contoh kasus sebelumnya, kita akan masuk kepada latar belakang dari penyakit skizofrenia ini. Jadi, gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, dan tingkah laku, di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Gangguan jiwa terbagi menjadi 2, yaitu gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan. Salah satu gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah. Sejarah singkat tentang skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku atau pikiran yang terganggu di mana berbagai pemikiran tidak saling berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, afek yang datar atau tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas motorik lainnya. Pasien skizofrenia menarik diri dari orang lain dan kenyataan, seringkali masuk ke dalam kehidupan fantasi yang penuh delusi dan halusinasi. Kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya, waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Gejala skizofrenia ini biasanya muncul pada usia remaja akhir atau dewasa muda. Onset pada laki-laki biasanya antara 15-25 tahun dan pada perempuan antara 25-35 tahun. Adapun gejala skizofrenia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan antara pikiran-pikiran yang menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar. Selanjutnya itu afek. Afek ini adalah respon emosional yang menjadi datar atau tidak sesuai. Selanjutnya itu ambivalensi. Individu yang memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangannya. Dan yang terakhir yaitu autisme. Penderita skizofrenia biasanya melakukan penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logika. Selanjutnya yaitu simptom-simptom skizofrenia.
Yang pertama itu simptom positif. Simptom positif ini artinya yaitu penderita menganggap hal yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, yang pertama yaitu halusinasi. Halusinasi ini merupakan perasaan di mana penderita mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, misalnya mendengar bisikan tertentu atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi pendengaran merupakan bentuk halusinasi yang paling sering terjadi pada penderita skizofrenia. Selanjutnya yaitu delusi. Delusi atau waham ini merupakan delusi atau waham ini adalah penderita meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, seperti merasa diawasi, diikuti, atau bahkan disakiti. Keyakinan ini dapat mempengaruhi perilaku penderita skizofrenia. Selanjutnya yaitu kekacauan dalam berpikir. Kesulitan untuk berkonsentrasi yang dialami oleh penderita skizofrenia dapat membuatnya menjadi sulit fokus, bahkan pada saat melakukan aktivitas sederhana seperti membaca atau menonton. Hal ini bisa menyebabkan penderita sulit mengingat dan berkomunikasi. Dan yang terakhir dari simptom positif ini adalah kekacauan dalam berperilaku. Kekacauan ini ditandai dengan perilaku motorik yang tidak teratur dan gerak tubuh yang tidak normal atau sulit diprediksi secara tidak terduga. Secara tidak terduga, penderita skizofrenia bahkan dapat berteriak tiba-tiba dan marah tanpa alasan. Yang selanjutnya itu simptom negatif. Simptom negatif ini merupakan gejala yang tersamar dan tidak mengganggu keluarga ataupun masyarakat, yang dimana penderita dari skizofrenia ini kebanyakan mengalami simptom negatif ini, sehingga mereka terlambat mendapatkan penanganan karena gejalanya yang tidak mencolok. Yang pertama yaitu penarikan sosial. Individu yang menderita simptom negatif ini akan menjadi tertutup, dingin, egois, terasing dari orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya itu kurangnya motivasi. Individu akan merasa kehilangan minat terhadap hal-hal di sekitarnya, bahkan kebersihan pribadi dan perawatan diri. Selanjutnya yaitu individu akan berpikir dan bergerak secara lambat, ekspresi wajah yang datar, tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri, dan perubahan pada pola tidur. Adapun kategori gangguannya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu paranoid. Pengidap skizofrenia paranoid biasanya menunjukkan perilaku yang tidak normal seakan ia sedang diawasi, sehingga ia kerap menunjukkan rasa marah, gelisah, bahkan benci terhadap seseorang. Yang kedua yaitu katonik. Pengidap skizofrenia jenis ini cenderung tidak bergerak atau justru bergerak hiperaktif. Pada beberapa kasus juga ditemukan sama sekali tidak mau berbicara atau senang mengulangi perkataan orang lain. Yang ketiga yaitu tidak teratur. Skizofrenia tidak teratur merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Pengidap skizofrenia jenis ini ditandai dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak teratur dan sulit dipahami. Yang terakhir yaitu residual. Pengidap skizofrenia residual biasanya tidak menunjukkan gejala umum dari skizofrenia seperti berkhayal, halusinasi, tidak teratur dalam berbicara, dan perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.